Hola, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Ini series yang termasuk aku tunggu-tunggu, The Oath of Love. Semoga seriesnya seru sampai akhir. Tayang perdana tanggal 15 Maret 2022. Series ini diadaptasi dari novel Please Guide Me for the Rest of My Life, karya Bolin Sijiang. The Oath of Love mengisahkan tentang pemain cello Lin Xiao yang diperankan oleh Yang Zi, yang menjalin kisah cinta dengan seorang dokter bedah, Gu Wei, yang diperankan oleh Xiao Zhan. Episode 1 dibuka dengan menunjukkan Lin Xiao dan Gu Wei yang saling berseberangan. Lin Xiao adalah seorang murid universitas tingkat akhir yang belajar musik. Gu Wei adalah seorang dokter dan saat ini sedang dilema untuk memutuskan transfer dan menyerah pada profesi dokternya. Suatu malam, Lin Xiao bersama teman pergi ke pub untuk melampiaskan kekesalan karena orang tuanya tidak hadir di konser musiknya. Gue juga ada di pub itu karena dipaksa teman untuk menemaninya, sedangkan gue tidak menyukai tempat semacam itu. Orang tua Lin Xiao yang cemas anaknya belum pulang mencarinya, dan sampai di pub di mana Lin Xiao berada. Lin Xiao yang tidak mau ketahuan ayahnya berpura-pura mengenal dan mendekati Gue. Disinilah pertemuan pertama mereka. Gue merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Karena ribut, akhirnya ayah Lin Xiao menyadari ada yang aneh dan menemukan Lin Xiao. Gue yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya malah mendapat marah dari ayah Lin Xiao. Sebuah kebetulan tempat dan waktu yang aku gak suka nih, hehe. Gue gak salah apa-apa malah kena marah. Sampai di rumah, ayah Lin Xiao kesal kenapa anaknya tidak bisa jadi anak yang patuh. Lin Xiao pun mengungkapkan kekecewaan pada didikan ayahnya. Pagi harinya, menyadari ayahnya tidak ada, Lin Xiao terheran dan dia menemukan catatan medis ayahnya. Ibu Lin Xiao pergi ke rumah sakit. Tanpa sadar, dia diikuti oleh Lin Xiao. Ibu Lin yang pergi menunggu dokter menaruh catatan medis di meja. Catatan itu difoto oleh Lin Xiao. Di sini gue muncul dan menangkap Lin Xiao mengambil gambar catatan medis yang bukan miliknya. Ini sebuah tindakan pencurian informasi. Gue ingat Lin Xiao adalah wanita yang dia temui di pub, sedang Lin Xiao tidak mengenal gue karena masker yang dipakainya. Lin Xiao berhasil kabur. Ibu Lin diberitahu bahwa tidak ada kanker di tubuh ayah Lin. Gue yang penasaran dengan catatan medis tadi memeriksanya. Ibu Lin langsung menginfokan pada ayah Lin, mereka pun lega. Suatu hari pulang dari universitas, ayah Lin dan Lin Xiao kembali beradu pendapat. Ayah Lin ingin Lin Xiao belajar akademis, sedangkan Xiao ingin menjadi pemain cello. Gu menelpon Ibu Lin bahwa ada indikasi bahaya dalam hasil medis ayah Lin dan menyarankan untuk dirawat intensif. Esok hari persiapan dirawat, namun ayah Lin malah pergi karena tidak mau dirawat. Lin Xiao berpura-pura sakit supaya ayahnya mau ke rumah sakit. Awalnya ayahnya tidak percaya, namun akhirnya datang juga ke rumah sakit. Lin Xiao yang pura-pura sakit diperiksa, ternyata Gue yang lewat. Gue yang menyadari telah 2 kali kebetulan bertemu Lin Xiao sengaja menakutinya dengan tindakan operasi. Lin Xiao yang ketakutan akhirnya mengaku tidak sakit. Ayahnya kesal. Akhirnya diketahui bahwa ayah Lin yang sakit dan yang harus dirawat. Mereka harus menemui dokter Gu dengan segera. Gue melepas maskernya karena dialah dokter Gu yang akan menangani ayah Lin. Ayah Lin dan Lin Xiao terkaget menyadari wajah Gue. Tuan Lin yang merasa masih kesal mengungkapkan kekesalan kenapa dia diminta dirawat, sedang dia merasa baik-baik saja. Mereka menyudutkan Gue karena kesalahpahaman saat bertemu di bar. Kenapa gue yang malah disalahkan? Keluarga yang aneh. Setelah pengenalan, akhirnya mereka tahu dokter Gue adalah dokter yang akan menangani Tuan Lin. Keluarga Lin Xiao masih enggan untuk cek ulang, sedangkan Dr. Gu tetap menyarankan Tuan Lin untuk cek ulang. Dr. Gao dan Dr. Gu beradu pendapat, jika pasien merasa tidak sakit dan dokter yang tetap menyarankan cek ulang,
itu akan berakibat buruk pada dokter yang bersangkutan. Melihat dedikasinya menyelamatkan pasien, Dr. Gao meminta Dr. Gu untuk memikirkan kembali agar tidak menyerah menjadi dokter. Pertemuan dokter dilakukan untuk membahas pengobatan pasien. Dari sini muncul rumor bahwa Dr. Gu telah melakukan kesalahan medis, tapi dia tetap berada di rumah sakit karena nepotisme atau kenal wakil presiden rumah sakit. Tanpa sengaja, Qi Xiao mendengar rumor ini. Teman Dr. Gu Xiao, mulai mendekati teman Qi Xiao. Qi Xiao yang mendengar rumor tidak baik, menjadi ragu akan Dr. Gu dan berencana mencari dokter lain, melihat kondisi ayahnya yang belum membaik. Qi Xiao yang berniat menjaga ayahnya tidak diperbolehkan karena jam kunjung ditutup. Akhirnya oleh Dr. Du, dia dipinjami kamar istirahat dokter. Gue yang hendak beristirahat masuk ke kamar yang ternyata Qi Xiao ada di dalamnya. Merasa kasihan, Gue mengizinkan Qi Xiao untuk beristirahat di kamar, sedangkan dokter Gue sendiri istirahat di kantornya. Teman Qi Xiao berjanji menemui Qi Xiao karena telah menemukan dokter yang akan dikenalkan untuk memeriksa Tuan Lin. Ternyata dokter itu adalah Gue. Lin Qi Xiao yang tidak senang terus menyulut amarah Gue karena Lin Qi Xiao merasa tidak percaya pada orang yang dirumorkan itu bisa menangani ayahnya. Gue menjelaskan bahwa tidak benar untuk mempercayai rumor tanpa dasar, dan Gue sendiri sengaja datang di pertemuan ini supaya mendapat info lebih dalam tentang Tuan Lin, supaya penanganannya tidak terlambat. Teman sekamar Tuan Lin terpaksa harus pulang dari rumah sakit karena tidak ada biaya, sedang dia harus dioperasi. Tiba-tiba Dr. Du muncul, membawa kartu untuk membayar biaya perawatan, yang ternyata kartu ini dari Dr. Gu. Qi Xiao mengetahui ini. Tiba-tiba ada pasien yang mendadak kondisinya buruk dan perlu dioperasi. Terpaksa Dr. Gu melakukan operasi emergensi. Di sini terlihat bahwa Dr. Gu seperti trauma untuk memimpin operasi, mungkin berhubungan dengan operasi yang pernah dia pimpin sebelumnya, dan ini jadi salah satu alasan kenapa dia ingin transfer profesi. Tuan Lin bersikeras ingin keluar rumah sakit, namun kembali Dr. Gu menyarankan untuk melakukan cek ulang demi diri Tuan Lin dan keluarganya. Tuan Lin akhirnya melakukan cek ulang dan hasilnya dia mengidap kanker. Dr. Gao mendatangi Dr. Gu untuk memastikan ini dan meminta pada Dr. Gu untuk mengoperasi Tuan Lin. Namun Dr. Gu menolak mengingat dia telah berniat untuk transfer. Nyonya Lin dan Lin Qi Xiao bersedih hati mendengar kabar ini. Qi Xiao pergi ke atap rumah sakit untuk menghibur diri dan dilihat oleh teman pasien sekamar Tuan Lin. Dengan ide, anak itu meminta bantuan pada Dr. Gu yang akhirnya membuat Dr. Gu menuju ke atap dan bertemu dengan Lin Qi Xiao. Dr. Gu mencoba untuk menghiburnya. Dr. Gu dan Qi Xiao mulai mengenal dan membicarakan musik. Seorang dokter ditunjuk untuk menangani operasi Tuan Lin. Penjelasan operasi dilakukan. Namun, keluarga Tuan Lin menginginkan Dr. Gu yang memimpin operasi karena namanya telah terkenal menangani kasus medis seperti ini. Untuk itu, keluarga Lin harus berusaha untuk merayu Dr. Gu supaya mau memimpin operasi. Berbagai cara pun dilakukan Qi Xiao untuk membujuk Dr. Gu. Dr. Gao juga datang untuk membujuk Dr. Gu, namun Dr. Gu tetap berpendirian untuk transfer profesi. Di sini terlihat bahwa ada ketertarikan dan kepedulian dari Dr. Gao pada Dr. Gu, tapi Dr. Gu terlihat tidak nyaman. Dr. Gu menemui Dr. Yan untuk membicarakan solusi terbaik bagi Tuan Lin. Dr. Yan tidak begitu memperhatikan, karena baginya setiap dokter punya cara sendiri-sendiri. Dan justru menantang, jika Dr. Gu sangat bersemangat berpendapat, kenapa tidak dia saja yang memimpin operasi? Qi Xiao masih berniat untuk membujuk Dr. Gu. Dr. Gu yang baru selesai tugas ingin makan malam. Dengan bantuan teman Qi Xiao, mereka pergi ke restoran untuk makan. Ternyata ada event spesial pasangan di restoran itu, membuat situasi menjadi canggung. Qi Xiao menyerahkan amplop berisi uang supaya Dr. Gu mau mengoperasi Tuan Lin dan segera pergi dari restoran. Esok harinya Dr. Gu mengembalikan uang tersebut pada keluarga Lin.
Karena uang yang dikembalikan, membuat Chi Xiao semakin mengejar Dr. Gu, bahkan sampai di kamar mandi. Setelah menunggu lama, akhirnya Chi Xiao meninggalkan Dr. Gu. Xiu Xiu, teman sekamar Tuan Lin, saatnya dioperasi. Dia menangis meminta Dr. Gu untuk mengoperasinya. Akhirnya Dr. Gu masuk ke ruang operasi untuk menemani, sedang operasi dipimpin oleh Dr. Yan. Chi Xiao masih berusaha menemui Dr. Gu. Dr. Gu menjelaskan bahwa dulu dia tidak bisa menyelamatkan gurunya. Itu meninggalkan penyakit mental baginya, yang membuat tangannya bergetar sehingga tidak boleh melakukan operasi. Beberapa hari lewat, Chi Xiao kembali ke sekolah musiknya untuk persiapan konser, dan diumumkan ternyata Chi Xiao tidak termasuk pemain selo dalam konser. Dr. Gue ke atap gedung rumah sakit untuk menghirup udara segar setelah seharian seminar medis, dan bertemu Chi Xiao di sana yang sedang menghibur diri karena tidak menjadi pemain selo di konser. Mereka saling bercerita. Diceritakan sebulan lalu, guru dari Gue bernama Liang Zhou menderita sakit, dan Dr. Gue yang bertanggung jawab pada perawatannya. Operasi lancar, namun beberapa hari setelahnya, kondisi menurun, dan Liang Zhou pun tidak tertolong. Meski ini bukan kekeliruan Gue, namun dia tetap merasa tertekan. Melihat bagaimana Dr. Gue menangani pasien sebelumnya, Chi Xiao mengatakan bahwa Dr. Gue adalah dokter yang berbakat dan berpengalaman. Tidak seperti dirinya, yang tidak terlalu berbakat menjadi selis, namun dia tidak pernah menyerah untuk berusaha. Dr. Gu juga sebaiknya tidak menyerah pada profesi dokternya. Ada orang tua pasien yang tidak terima dengan perawatan anaknya. Dia menuntut dokter yang merawat anaknya. Dan dokter itu adalah Gue. Ayah pasien teriak-teriak dan mengatakan hal buruk tentang Gue, sampai ingin melempar barang. Chi Xiao yang tiba-tiba datang, melihat kejadian ini dan berlari menahan serangan. Akhirnya Chi Xiao yang kena barang itu sampai dahinya sobek. Dokter Gue segera menjahit dahi Chi Xiao yang robek. Chi Xiao sempat melihat bahwa tangan Dr. Gu bergetar karena ucapan ayah pasien tadi. Dengan sengaja, Chi Xiao mengajak Dr. Gu ke kampusnya. Tiba di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk konser musik. Chi Xiao menceritakan bahwa itu adalah tempat kenangan indah baginya. Dia akan pergi ke sana jika mengalami kesulitan. Chi Xiao seolah memainkan selo untuk berterima kasih pada Dr. Gu karena telah menyelamatkan ayahnya, dan berkata bahwa dia adalah dokter yang hebat. Setelah ngobrol lama, mereka pun dikejar penjaga. Lolos dari penjaga, mereka melihat malam. Chi Xiao yang senang karena mendapat pesan, dia bisa melanjutkan latihan selonya, langsung memegang tangan Dr. Gue. Gue yang melakukan kebiasaannya langsung menyemprotkan disinfektan pada tangannya. Chi Xiao heran, bagaimana Dr. Gu pacaran jika pegangan tangan saja tidak bisa? Gue pergi ke suatu rumah, ternyata itu rumah mendiang gurunya. Di sana, Gue menemukan semangat kembali dan tujuan awal kenapa dia menjadi dokter untuk menyelamatkan pasien. Kembali di rumah sakit, Dr. Gue memutuskan untuk memimpin operasi Tuan Lin. Chi Xiao senang dan berterima kasih. Tanpa disangka, Tuan Lin mendengar pembicaraan dan jadi mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker. Tuan Lin shock dan emosinya menjadi tidak stabil. Teman Gue memaksa untuk membawa Gue pulang karena dia sudah tidak pulang beberapa hari. Sesampainya di rumah Gue, ternyata Dr. Gao juga di sana, diundang oleh ibunya Gue. Di sini terlihat bahwa ibunya Gue sangat taat aturan dan terlihat seolah menjodohkan Dr. Gao dengan Dr. Gue. Tuan Lin melarikan diri dari rumah sakit, sedangkan besok adalah jadwal operasi. Perawat dan keluarga Lin yang bingung langsung menelpon Dr. Gue. Dengan segera Dr. Gao dan Dr. Gu sampai di rumah sakit. Mereka berpencar untuk mencari Tuan Lin. Ini pasien macam apa, mau diselamatkan malah lari, cari mati apa? Dr. Gu menemani Chi Xiao mencari Tuan Lin. Halo, ini memang tahu Tuan Lin menuju mana? Mencari tanpa tujuan ini namanya. Tiba-tiba perut Chi Xiao sakit dan mereka berhenti. Gue membelikan barang untuk Chi Xiao. Chi Xiao perlahan menceritakan bahwa ayahnya adalah pribadi yang tegas. Chi Xiao mulai terharu.
Tampak Gue ingin menghibur Xiao. Nyonya Lin menelpon, menemukan jejak Tuan Lin membeli tiket kereta api. Gue dan Xiao segera menuju ke stasiun.